Jadi gini Pak, ada pertanyaan dari Bang Muhammad Abdiansah tentang syariat, tarekat, hakikat, marifat. Mohon penjelasannya Pak. Ini kamu rekam ya? Iya Pak. Ya udahlah, apalah. Memang pertanyaan Bang Amin itu sungguh luar biasa. Kenapa Bang sungguh luar biasa? Iya, kenapa? Karena dia masih muda. Tapi pertanyaan sampai ke situ. Ini sekarang kan Bapak ulas kupas dari Bapak dulu ya kan. Syariat, tarekat, hakikat, mahrifat kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam pengertian bahasa apanya itu ada satu lagi namanya isyarat, lambang. Nah, lambang itu seperti petunjuk. Nah, itu dia. Petunjuk-petunjuk ini kasih Allah sama kita itu namanya lambang, isyarat. Jadi misalnya gini. Misalnya kasih contoh yang kecil aja lah kan. Jadi di Quran dikatakan misalnya kita tak boleh minuman keras kan gitu kan. Nah, minuman keras itu minuman setan kan gitu. Jadi kalau kita minum, setannya minum apa kan gitu kan. Nah, bukan gitu maksudnya. Jadi kenapa Allah melarang kita minuman keras? Kan gitu kan. Jadi petunjuknya itu gampang aja, simple. Contoh gini aja lah. Nah, kau punya namanya Honda. Honda itu repo. Repo itu minyaknya apa? Murni, bensin kan gitu. Iya. Jadi itu buatan orang Jepang. Jadi buatan orang Jepang dia tahu minyak itu bensin murni kan gitu. Buat campur kan gitu kan. Ya memang hidup. Tapi kan lama-lama rusak dia. Nah, jadi sama dengan kayak kita. Jadi Allah tahu sama kita. Kita yang istilahnya dia ciptaan Allah itu, kita ciptaan Allah kan gitu kan. Sama kayak Honda tadi ciptaan orang Jepang. Allah tahu apa yang terbaik sama kita. Makanya susu, teh manis, macam air putih lah dulu kan gitu kan, puding-puding. Kalau kita campur dengan apa itu, misalnya tua, apa segala macam minum keras, rusak kita. Ya kalau dia tadi kereta tadi rusak misalnya gym, segala macam, mogok segala macam gitu. Kalau kita rusak akhlak, rusak moral kan gitu. Nah, itu petunjuk, lambang kan gitu kan. Itulah sebenarnya dikasih Allah alamat sama kita tadi untuk mengenal dia tadi itu dengan petunjuk-petunjuk seperti itu kan gitu kan. Nah, kasih contoh lagi misalnya dalam suatu tanah ini kebun, ada situ pepaya, ada durian, ada rambutan kan gitu kan. Tanah sama, air sama, pupuk sama, bisa beda rasa. Nah, itulah Allah tadi kan gitu. Nah, jadi setelah dikasihnya kita lambang tadi untuk mengenal dia, itu ada lagi hadis Nabi berkata, barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Allah kan gitu kan. Nah, jadi kita kenal diri kita, karena kita bisa mengenal Allah. Nah begitu, karena ada tiupannya tadi kan sama kita. Itulah namanya hidup tadi. Nah, jadi kalau orang sekarang kan, orang itu berlomba syariat duluan kan gitu. Syariat dulu tegakkan, baru ke tarekat, baru hakikat, baru marifat. Jadi kalau bapak prinsip seperti Nabi kan gitu. Apa kata Nabi? Awaluddin marifatullah katanya. Awal agama mengenal Allah kan gitu. Jadi marifat itu dasar. Itulah yang terendah sebenarnya. Jadi syariat itu udah tinggi. Udah tinggi. Orang-orang yang udah bersyariat itu orang-orang yang tinggi ilmunya. Nah, kenapa? Karena dasar di Islam tadi itu mengenal Allah tadi. Jadi kita kenal yang kita sembah tadi itu, baru bisa kita menyembah kan gitu kan. Jadi itu dilakukan Nabi. Nah, kenapa dilakukan Nabi? Dia bermahrifat dulu mengenal Allah tadi kan. Nah, di Wadi Hiro dijumpai Jibril segala macam, sampai ketakutan sampai segala macam kan itu. Nah, baru setelah mengenal Allah tadi itu dia, barulah turun namanya ibadah sholat kan gitu kan. Baru sholat, baru apa? Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi asyhadu Allahnya dulu, baru asyhadu anna. Kenapa begitu? Karena aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah kata. Ini menyaksikan Allah tadi itu, kita bersaksi. Jadi kita harus saksikan meniadakan Tuhan selain Allah tadi itu. Jadi zaman sekarang kan orang kan memang nggak mungkin kita mengaku diri kita Tuhan kan gitu. Nggak mungkin. Nggak kayak Fir'aun aku apa. Zaman sekarang kan pikiran udah waras kan gitu. Tapi secara tak langsung udah kita duakan Tuhan tadi itu. Nah, contoh kayak Bapak bilang sholat tadi, niat sholat untuk rezeki, untuk segala macam. Berarti sholat tadi bukan untuk Allah kan gitu. Jadi
Nah itu kita kasih Allah kita kekuasaan, misalnya ada kuasa sedikit, wah ada punya tanah kita kebun, itu kok nggak kerjasama aku nggak makan itu, berarti kita kan Allah kan. Sementara rezeki dari Allah kan gitu. Cara nggak langsung kan gitu. Kenapa? Karena syaratnya nggak kuat. Baru masuk wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa itu Muhammad itu? Hamba. Apa yang dilaksanakan Muhammad? Yaitu perintah tadi itu. Seperti sholat, puasa, ya kan? Syahadat pertama tadi, sholat, puasa, zakat, haji, kan itu. Itulah Islam tadi itu kan gitu. Nah tapi kan orang kan lari ke apa dulu? Syariat dulu kan gitu. Sementara itu amalan paling tinggi sebenarnya. Karena setelah kita kenal Allah, bermarifat dulu, tahu kita tempat penyembahan itu, ya kan? Nah jadi tahu kita bahwa ada tiupannya sama kita. Nah gitu, ada tiupan sama kita. Jadi tanpa ada tiupan tadi, misalnya bapak ini punya namanya tangan, punya mata, punya kuping. Kalau tidak ada, kalau diambilnya titipannya tadi ini, tus, ya kan? Nyawa apa tadi itu? Roh tadi itu. Punya tangan pun nggak bisa melihat, punya mata pun nggak bisa melihat, punya tangan nggak bisa bergerak. Kuasa dari dia, jadi kita tak berani bertindak semena-mena tadi. Ngomong pun kita tak berani, sembarangan. Jagalah, karena ini punya Allah semua ini. Kan gitu. Nah, itulah hakikatnya tadi. Baru tarikatnya tadi ya menjalin hubungan sesama masyarakat tadi itu, hubungan baik namanya. Ya karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu mengasihi semua makhluknya, walaupun itu kafir, walaupun itu hewan, walaupun siapa itu, tapi kasihnya rezeki, kasihnya kehidupan segala macam, ya kan. Tapi Allah menyayangi orang beriman. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim, dua asma di situ kan, Bismillah itu kan yang tersembunyi. Nah itulah tadi pengertian dari apa tadi, tarikatnya, baru syariatnya. Itulah amalan paling tinggi tadi. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, sudah kita tahu hakikatnya tadi, sesungguhnya, dan kita jalankan tadi pergaulan tadi sama manusia tadi itu, menanamkan kebaikan tadi. Jadi kita melaksanakan syariatnya itu pun sudah mutlak untuk Allah tadi itu kan gitu. Jadi penyembahan itu untuk Allah. Jadi sekarang kan orang terbalik, sembah dulu, melaksanakan sholat kosong. Makanya banyak orang sholat itu untuk pamer, banyak orang sholat itu untuk wah biar dipuji, biar nampak apa segala macam, alim. Nah, itu segala macam kan kosong dia. Banyak orang itu sholat dia tapi kok kosong kan gitu. Karena yang disembah itu hanya kekosongan, nggak ada isinya. Sebenarnya itu yang paling tinggi. Orang itu dari yang tinggi dulu baru lari ke yang rendah. Kan nggak mungkin. Lompat kita dari yang rendah dulu. Sebenarnya kata orang marifat itu yang tinggi, enggak, itu yang paling rendah. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat pertama itu apa katanya? Kitab ini kuturunkan, kata Allah, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu katanya, 1, beriman pada yang gaib. 2, melaksanakan sholat. 3, menafkahkan sebagian rezekinya bagi mereka yang membutuhkan. Kan gitu. Jadi pertama itu percaya sama yang gaib. Kenapa? Allah itu al-gaib. Tidak bisa dilihat tapi hanya bisa dirasakan. Nah itu tadi. Nah, baru kan itu perintahnya. Makanya sholat kita. Nah, baru melaksanakan apa tadi? Apa yang tadi itu? Menyedekahkan sebagian rezekinya bagi yang membutuhkan, kan gitu. Jadi orang kan kasih rezeki, wah ini punya aku yang apa gitu, nggak tahu dia ada di situ titipan Allah. Tapi kalau kita tahu kita bahwa semua itu milik Allah, nyawa kita aja pun milik Dia, itu mana berani kita macam-macam kan gitu. Nah makanya kita nggak boleh ponis orang, dia rajin sholat, kau nggak sholat, dia surga, kau neraka, nggak bisa. Kenapa? Kita bukan panitia di sana, di akhirat sana kita nggak ada panitia di situ, ya kan? Ya kan? Belum tentu kan gitu. Karena orang dalam pencarian jati diri tadi itu banyak apanya. Ya banyak kisah-kisah apa itu. Ya contohnya saya kayak Jeffrey Al-Bukhari itu lah, ya kan? Bajingan dulu itu. Tobat dia kan gitu kan? Nah jadi ustadz, karena dia mengenal diri dulu. Bukan berarti dia bajingan tetap bajingan selamanya, enggak. Nah, makanya itulah baru
menafkahkan sebagian rezekinya bagi yang membutuhkan. Sedekah katanya. Kenapa perlu sedekah tadi itu? Kan itu jadi pertanyaan besar juga itu kan, sedekah itu. Kenapa diprioritaskan Allah juga sedekah tadi itu? Kenapa? Ya contohnya gini deh. Sedekah itu kau makan nasi, makan ikan, makan buah-buahan. Kan kau buang kan sebagian kan? Untuk membersihkan perut tadi itu. Kok sempat tak dibuang itu Jang mak? Meledak lah perut kan gitu. Jadi sama dengan harta kita tadi ini. Kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Kan gitu kan? Jadi membersihkannya apa? Kita keluarkan sebagian tadi. Sedekah tadi itu. Supaya bersih hati kita tadi. Jadi kalau kau buang kotoran, cakapnya kan kotoran kau ingat balik itu kotoran itu. Jorok enggak? Jorok kan, mau ambil pula lagi balik kotoran itu, enggak ikhlas saya kau bilang, ha? Sama kayak sedekah tadi itu. Kalau kau ingat lagi sedekah yang kau berikan itu, berarti kau tuh mengambil kotoranmu balik, ha? Mengingat kotoran yang kau buang balik. Jadi makanya apa kata Nabi? Kalau memberi tangan kanan dan kiri, tangan kiri jangan tahu. Sekarang kan banyak orang sedekah tadi itu, wah bertawa orang, ya kan? Disanjung, pamer, kan gitu. dipuji. Semakin kita pahami ilmu Allah ini dia, semakin bodoh. Kenapa? Karena Allah itu maha dah. Secuil lagi pengetahuan. Makanya bapak nggak berani bapak istilahnya, wah so hebat soal nggak berani bapak itu. Memponis orang segala macam nggak berani bapak itu. Kenapa? Bapak tahu Allah itu yang lebih hebat dari siapapun, lebih tahu dari siapapun. Kan gitu. Cuma terkadang kita dikasih petunjuk. Kenapa kata Allah? Aku akan memberi petunjuk bagi mereka yang mau diberi petunjuk. Gitu. Tadi lambang dari itu nggak bilang. Jadi kita harus belajar itu, nggak perlu kita belajar jauh-jauh. Jadi Islam ini agama yang dipermudah. Kita bekerja sambil ibadah, kan gitu. Makanya Islam ini disempurnakan. Jadi agama yang terakhir.